Pernah kepikiran nggak, sebuah nama tempat itu bisa menyimpan cerita apa aja? Kali ini kita akan coba membedah sebuah teka-teki dari Sukabumi. Ini adalah kisah tentang asal-usul nama Surade. Sebuah nama yang ternyata, menyimpan jejak legenda, filosofi, sampai kisah perlawanan. Yuk kita mulai penyelidikannya. Jadi rahasia apa sih yang bisa disembunyikan sama sebuah nama? Kelihatannya sepele ya, cuma nama. Tapi ternyata di balik nama itu bisa ada jejak sejarah, kenangan, bahkan sebuah peringatan. Dan khusus untuk Surade, kita akan lihat kalau namanya itu punya lapisan-lapisan cerita yang saling terkait, yang membawa kita jauh ke masa lalu. Nah, ceritanya jadi ramai lagi nih baru-baru ini. Tepatnya Januari 2024 kemarin, pas ada penemuan makam yang diyakini punya Nyi Mas Suradewi. Penemuan ini tuh bukan sekedar temuan arkeologis biasa, tapi kayak menyalakan kembali api perdebatan tentang gimana sih Suradewi ini bisa dapat namanya. Oke, kita mulai dari teori pertama yang paling legendaris. Ini nih cerita yang paling sering didengar di kalangan warga lokal. Sebuah kisah tentang kepahlawanan dan tragedi yang dituturkan dari generasi ke generasi. Dan berpusat pada seorang tokoh perempuan yang luar biasa. Coba deh perhatikan kutipan ini. Halis ngajeler paeh, yang artinya alisnya bagai ulat bulu yang merebah. Ini bukan cuma deskripsi cantik biasa loh, ini tuh puitis banget. Lewat bahasa Sunda kuno yang indah ini, kita bisa merasakan betapa sosok Nyi Mas Suradewi ini sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya pada masa itu. Jadi ceritanya gimana? Gini nih, Nyi Mas Suradewi itu seorang pemimpin yang adil dan sangat dicintai. Suatu hari dalam perjalanannya buat mengunjungi kakaknya, takdir berkata lain. Dia tewas dalam sebuah banjir bandang. Nah, untuk menghormati pengorbanan dan kepemimpinannya, sang kakak Eyang Santri Dalem menamai daerah itu Surade sebagai pengingat abadi akan adiknya. Oke, kita simpan dulu cerita legendanya. Sekarang kita pindah ke teori kedua. Gimana kalau nama Surade itu bukan dari nama orang? Gimana kalau asalnya justru dari sebuah filosofi atau peribahasa kuno yang tertanam dalam bahasanya? Di sini ada dua kemungkinan yang menarik banget. Pertama, dari frasa kasura lamun tohade. Artinya, kira-kira, kamu bakal tertusuk duri kalau berbuat nggak baik. Ini semacam nasihat moral kan? Sebuah peringatan. Atau kemungkinan kedua dari Sura Rahadian yang artinya keberanian darah bangsawan. Nah ini bisa jadi penanda kalau para pendiri daerah ini tuh bukan orang sembarangan. Teori ketiga nih yang bikin semuanya jadi makin seru. Disinilah legenda dan bahasa ketemu sama fakta sejarah. Ternyata nama Surade ini ada kaitannya erat dengan salah satu momen perlawanan paling penting dalam sejarah kolonial Indonesia. Konteksnya adalah Perang Diponegoro. Ini kan perang besar-besaran ya. Dan perang ini menempatkan banyak bangsawan lokal di posisi yang super sulit. Mereka harus memilih tunduk pada Belanda atau mempertahankan prinsip mereka. Jadi poin kuncinya di sini. Ada seorang bangsawan bernama Mbah Emas yang menolak perintah Belanda. Akibatnya, dia dan sekitar 40 keluarga lainnya terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Perjalanan mereka membawa mereka ke arah selatan, di mana mereka akhirnya membuka sebuah wilayah baru yang sekarang kita kenal sebagai Surade. Nah, disinilah semua kepingan teka-teki ini mulai menyatu dengan sempurna. Para tokoh sejarah ini, Mbah Emas, Eyang Santri Dalem, dan saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang sama dengan tokoh di dalam legenda Nyi Mas Suradewi. Sejarah dan legenda ternyata menceritakan kisah yang sama, cuma dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan kebetulan, ini menunjukkan gimana peristiwa sejarah penting seringkali diabadikan dan diwariskan lewat cerita rakyat. Jadi, setelah kita lihat dari sisi legenda, peribahasa, sampai catatan sejarah, apa dong kesimpulannya? Teori mana yang paling benar? Jawabannya mungkin lebih kompleks dari sekedar memilih satu. Inilah intinya, nama Surade itu bukan hasil dari satu peristiwa tunggal, tapi lebih mirip sebuah kristalisasi dari berbagai lapisan makna, legenda, filosofi, dan sejarah. Semuanya berkontribusi membentuk identitas tempat ini. Jadi, nama Surade itu mencakup semuanya. Kisah seorang pemimpin wanita yang tragis, peringatan moral untuk selalu berbuat baik, pengakuan atas keberanian para pendirinya, sejarah perlawanan terhadap ketidakadilan, dan yang paling penting, kenangan abadi akan pengorbanan yang dilakukan untuk mendirikan komunitas ini. Dan ini jadi bikin kita berpikir ya, setiap tempat itu punya ceritanya sendiri.
yang seringkali tersembunyi di balik nama jalan, monumen, atau legenda lokal. Kira-kira cerita apa di balik tempat tinggal Anda? Terima kasih sudah menyimak.